Satu. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan menjaga kesehatan dan vitalitas ya. Racikan lengkeng, jahe, dan teh hijau. Bahan-bahannya diantaranya yaitu 1 sendok teh hijau, kemudian gula batu secukupnya, beberapa butir lengkeng, dan jahe. Nah, berkaitan dengan kesehatan dan vitalitas ini apa yang harus diwaspadai apalagi di musim yang saat ini? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, berikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita kembali bisa bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya yang selalu setia dan mencintainya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, tentunya pembahasan mengenai kesehatan, kebugaran, vitalitas ini sesuai di musimnya. Dan sebelum sambil menguraikan, kita masak dulu. Kita racik dulu ya. Ya, kita racik dulu. Karena kita mulai agak siangan. Ya. Lengkengnya Masuk ya. Oke. Kulit-kulitnya ya. Sama kulit-kulitnya juga ya. Tapi ini udah dicuci terlebih dahulu. Iya, dicuci dulu. Ya. Ininya tehnya cukup 1 sendok. 1 sendok teh saja. Terus habis itu tinggal jahe. Oke. Ini kita pakai teh tubruk ya. Ya, teh hijau ya. Teh hijau. Bukan yang celup ya. Bukan teh celup. Bukan teh celup. Oke. Nanti tinggal gula batu secukupnya. Nah, gula batu cukup. Oke, ini gulanya keras ya. Oke. Baik, sambil mendidih kita lanjut lagi. Sehubungan dengan
vitalitas, ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan. Ya. Dikutip dari buku literatur kesehatan klasik, disebutkan di halaman 8 bab pasal pertama, buku tentang kebenaran alami di zaman klasik. Dalam diri manusia ada energi vital yang hakiki, yang berasal dari kolbu, yakni haroroh, di mana prinsip memelihara kesehatan intinya adalah soal memelihara energi vital atau memelihara haroroh yang ada di dalam kolbu dan rutubah yang ada di dalam tubuh secara keseluruhan, agar tidak cepat habis dan terkuras. Dalam hal ini, dalam pasal ini, bab ini, seorang murid bertanya kepada gurunya. Dia mengatakan, "Wahai guruku, saya mendengar kebanyakan orang di zaman dulu hidup lebih dari 100 tahun. Dan tetap aktif serta sehat." Maksudnya hidup 100 tahun tapi aktif sehat. Apa gunanya hidup 100 tahun tapi diranjang ya? Kan tetapi sekarang orang sudah tua renta padahal baru usia 50 tahun. Artinya pada perempuan menopause dini lah, atau pada lelaki andropause dini. Apakah karena hal ini disebabkan karena perubahan lingkungan, cuaca yang tidak karuan dan sebagainya? Atau hal ini dikarenakan orang mengabaikan cara melihara kesehatan? Ada dua pertanyaan di situ. Apakah kesehatan, vitalitas yang menurun disebabkan karena menurunnya energi vital, menurunnya haroroh di dalam kolbu? Itu apakah sebabnya karena lingkungan yang memang sudah tidak mendukung? Baik lingkungan dulu ataupun lingkungan sekarang, atau orang yang sudah mengabaikan cara-cara melihara kesehatan? Tentunya ini sebenarnya dua-duanya ya, lingkungannya harusnya mendukung, kemudian cara melihara kesehatan juga. Kemudian gurunya menjawab, orang dulu, masyarakat klasik zaman dahulu, mereka memelihara kesehatannya dengan 5 pola. Yang pertama, mengikuti prinsip keseimbangan. Jadi musim apa dia bagaimana, musim apa dia bagaimana. Musim dingin dia menggunakan pakaian tebal, misalkan seperti itu. Musim panas dia olahraganya di mana. Kemudian dia hidup harmonis dengan alam. Ya, makannya apa. Kemudian dalam keadaan hujan, nggak mungkin hujan-hujan minum es teh, kan nggak mungkin kan. Kemudian yang ketiga, mereka tidak berlebihan di dalam makan dan minum. Ini orang zaman dahulu, jadi tidak berlebihan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Artinya secara kualitas itu ya porsinya juga tidak berlebih, kemudian secara kuantitas juga tidak berlebih. Artinya dari sisi misalkan buah-buah saja, nasi saja, ikan saja, enggak ya. Kemudian yang keempat, dia bekerja dan beristirahat secara teratur. Kalau sudah lelah, istirahat. Itu. Mohon maaf ya. Berarti nggak ada lembur. Jadi kalau istirahat, capek istirahat. Dan siang itu bekerja, malam itu istirahat. Dan yang kelima, tidak pernah membiarkan dirinya terlalu tertekan. Ya, baik tertekan oleh pengaruh kondisi keluarga, ekonomi, atau pekerjaan, atau apalah lain sebagainya. Ini udah matikan dulu ini itu. Ya, doangnya nanti kalau udah hangat biarin aja dulu. Biarin dulu, buka aja dulu. Sip. Ya. Kemudian maka kalau mereka melakukan, orang klasik yang masyarakat klasik zaman dahulu yang mengikuti prinsip seperti ini, maka mereka menikmati keadaan fisiknya dan mentalnya. Artinya secara jiwa dan raga itu mereka ya asik-asik saja, karena nggak ada sesuatu yang membuat dia tertekan. Kenapa? Karena ketika tertekan itu membuat orang emosinya akan bertambah, cemas lah, dongkol lah. Otomatis kalau orang tertekan mesti dongkol. Kalau berangkat lagi khawatir nanti ditekan lagi, ya kan. Kalau sudah tertekan sekali sedih, jadi atau ketakutan dan sebagainya. Makanya penting sekali di sini adalah kesehatan fisik dan mental, jiwa dan raga itu kedua-duanya benar-benar sehat. Sehat fisiknya, sehat mentalnya. Bahkan saya ingat perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan merupakan tabib yang kecil atau qasirut tabib. Kalau dia walaupun dia menguasai semua ilmu pengobatan badan, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana kesehatan kolbu. Jadi walaupun dia ahli, kalau sangat ahli dalam pengobatan badan, tetapi kalau dia tidak ahli dalam pengobatan kolbu, maka disebut
pengobat kecil, Pengobat tabib kecil. kecil. Ya. Maka hal ini seorang pengobat, seorang tabib itu yang paling penting dalam hal ini adalah mengetahui kesehatan fisik badan ataupun kesehatan kolbu. Hanya Imam Ibnu Qayyim ketika membahas pertama ya penyakit itu ada dua, penyakit badan dan penyakit kolbu. Yang dibahas penyakit kolbu dulu. Kemudian hingga kalau hal ini bisa dilakukan, maka walaupun usia berapapun, hingga 100 tahun pun kalau memang kesehatan fisik dan mentalnya terjaga, ya baik-baik saja, ya. Vitalitas tetap terjaga. Akan tetapi orang yang sekarang itu tidak berperilaku seperti itu lagi. Artinya mereka hidup ceroboh. Hidup ceroboh itu mereka mengabaikan oksigen, mengabaikan lingkungannya, pohon ditebang dan sebagainya. Mereka mengabaikan lingkungannya. Kemudian mereka mengabaikan kehidupan sehari-harinya, kapan istirahatnya, kapan ya, kemudian makannya juga. Dan mereka bahkan orang-orang hari ini minum anggur itu layaknya minum air. Sudah bukan, kalau orang dulu zaman sebelum ada Islam mungkin, di Cina itu kan minum, kadang-kadang bahkan orang-orang minum anggur sedikit gitu. Ketika diharamkan mereka enggak. Lain orang sekarang enggak. Bahkan minum anggur itu khamar lah ya. Itu kayak minum air. Nah, ini lebih parah lagi. Kemudian dia berhubungan seks bahkan setelah mabuk. Dan ini juga banyak. Sehingga hawa nafsu mereka yang menguras energi vital mereka. Jadi yang berdampak kepada dia, membuat dia cepat tua, mengurangi kesehatannya, itu bukan lingkungannya. Akan tetapi hawa nafsunya yang menguras energi vital mereka. Sehingga ketika energi vitalnya lemah, maka prinsip kesehatannya menurun. Dan maka mereka sudah tua renta menjelang usia 50 tahun. Ini banyak sekali hal yang seperti itu. Orang sekarang itu artinya yang membuat kesehatannya menurun, energi vitalnya menurun, tua renta sebelum waktunya, itu bukan apa-apa, tapi hawa nafsunya itu sendiri. Karena hawa nafsu itu kan berawal dari kolbu, diakhiri dengan aktivitas badan. Betul. Ya kan? Keinginan dari kolbu, hasrat dari kolbu, nafsunya dari kolbu, tapi eksekusinya kan badan. Ya. Maka seandainya nggak seperti itu, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan. Artinya energi vitalnya utuh, ya, kemudian pertahanan tubuhnya juga bagus, gitu. Vitalitasnya juga tidak gampang menurun, ya. Ini dari literatur kesehatan klasik. Saya lanjutkan sedikit sebelum menuang. Kemudian di dalam budaya kesehatan klasik jilid pertama, halaman 13 disebutkan tentang petunjuk Rasulullah SAW di dalam hidup sihah. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini mengutip dari perkataannya Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Karena yang namanya kesehatan badan, vitalitas badan, kebugaran badan itu ditentukan oleh keseimbangan yang ada di dalam badan. Dengan adanya keseimbangan antara haroro dan rutubah, antara haroro yang ada di kolbu dan rutubah, semua cairan yang ada di badan itu seimbang, maka kesehatan dan kekuatan itu dapat terjaga dengan pertengahan kekuatan rutubah dan haroro. Kemudian maka rutubah adalah materinya. Semua materi yang ada di dalam tubuh, makanan akan menjadi rutubah dan seterusnya. Sedangkan haroro itu bertugas memasaknya. Dia panas alami dari kolbu, kemudian memasak makanan. Setelah itu kemudian membuang sisa-sisa pembakaran dan memperbaiki serta membuat lembut makanan tersebut sehingga menjadi nutrisi, vitamin lah, mineral lah kalau kata sekarang. Jika tidak, jika haroro itu melemah, energi vital itu melemah, tidak bisa memasak rutubah makanan minum yang dimasukkan ke dalam tubuh, kata beliau rahimahullah, maka badan ini akan mengalami kerusakan, sakit dan tidak mungkin ditegakkan lagi, bahkan bisa tumbang menuju kematian. Begitu pula dengan rutubah yang merupakan makanan bagi haroro. Kalau tadi, jadi kalau nggak ada haroro, tumbang. Begitu pula dengan rutubah yang merupakan makanan bagi haroro. Jika bukan karena rutubah, nutrisi, saripati makanan, niscaya badan kita akan terbakar dan kering serta rusak. Karena tidak ada makanan yang dimasak, kata beliau. Maka tiap masing-masing dari keduanya, yakni haroro, panasnya kolbu yang untuk memasak, dan makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh, keduanya harus saling melengkapi, kata beliau. Dan ini merupakan pondasi utama badan. Ya, kita masing-masing
Masing-masing dari keduanya ini, baik hararah maupun rutubah, adalah materi bagi yang lain. Hararah menjadi maddah bagi rutubah, materi bagi rutubah. Kemudian menjaga, melindungi kerusakan daripada perubahan, agar makanan tidak rusak, agar darah tidak rusak, agar esensi tidak rusak, agar nutrisi tidak rusak. Sementara rutubah menjaga agar hararah dan energi vital mendapatkan asupan makanan dan menjamin kokoh keberadaannya sehingga kesehatan bisa dijaga. Beliau melanjutkan, apabila salah satu dari keduanya, yakni hararah ataupun rutubah, itu berlebih di atas yang lain, hararah lebih daripada rutubah, maka rutubahnya akan hancur, habis kering. Kalau rutubahnya kelebihan, maka hararahnya akan mati dan padam. Hasilnya akan seperti itu. Kelebihan salah satu, hasilnya maka mizaj atau pencampuran badan, pencampuran tabiat badan, itu akan menyimpang sesuai dengan yang demikian itu. Kenapa? Karena panas itu akan selalu mengurai rutubah. Panas dari kolbu akan selalu mengurai. Kalau tidak ada, akan terjadi peradangan di sana. Sehingga badan membutuhkan pengganti sesuatu yang diurai. Ketika kita berolahraga, ketika kita bergerak, otomatis makanan terurai. Makanan udah tercerna, kita tidur, makanan udah dicerna. Setelah semuanya udah dicerna, habis, tandanya adalah lapar. Kita butuh pengganti. Gitu kata beliau. Yakni penggantinya, kata beliau, adalah makanan dan minuman. Ketika kita sudah beraktivitas, kemudian makanan dan minuman, nutrisi rutubah yang ada di tubuh itu terurai, maka yang kita butuhkan adalah penggantinya. Kata beliau, adalah makanan dan minuman. Apa tanda-tandanya? Lapar. Dan apabila bahan tersebut, kalau dalam hal air berarti haus ya. Dan apabila bahan tersebut melebihi ukuran standar bahan yang harus diurai, artinya makanannya kelebihan, maka hararah yang ada di kolbu itu akan mengalami kelemahan sehingga tidak mampu mengurai sisa-sisa pembakaran makanan yang akhirnya berubah menjadi materi yang buruk dan mengacaukan. Entah itu gula, entah itu diabetes, entah itu benjolan dan sebagainya. Yang kemudian akan merusak badan. Kemudian timbullah beraneka ragam penyakit berdasarkan ragam madah atau materi yang ada. Sehingga kekebalan badan dan kekuatannya itu bisa tumbang dikarenakan kurangnya energi, kekuatan tubuh atau kurangnya materi badan. Semua keterangan ini dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, beliau berdalil dengan Quran surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makan minumlah kalian dan jangan berlebih. Kata beliau, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk memasukkan materi, yakni makanan dan minuman yang dapat memperkuat ketahanan tubuhnya, seperti makanan, minuman dan sejenisnya sebagai ganti dari materi-materi yang telah diurai. Maka hendaknya pula makanan atau minuman tersebut sebatas yang dibutuhkan badan, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitasnya. Contoh, misalkan seorang itu yang kerjanya duduk, kebutuhan badannya apa? Berapa? Seorang yang kerjanya itu kerja keras, ya kebutuhannya berapa? Makanya warung makan yang dihadiri oleh pekerja keras itu pasti sekali masuk porsinya langsung satunya itu langsung banyak. Sementara kalau yang kantin-kantin biasa makanannya sedikit karena itu harusnya sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, sehingga di saat kita memberi makanan dan minum secara berlebih, maka dalam hal ini akan terjadi pemborosan yang pertama. Dan kedua, hal tersebut yakni makanan dan minuman itu yang berlebihan di dalam tubuh akan mengganggu kesehatan dan mendatangkan penyakit. Kita tunggu. Oke, siap. Kita tuang dulu ya. Ya. Berarti ini lengkengnya ya, bisa dimakan ya. Semuanya apa? Semuanya nggak apa-apa. Oh, semuanya nggak apa-apa. Oke. Jadi lengkengnya bisa dimakan. Iya, jangan dibuang. Jangan dibuang. Kulitnya ya. Jangan. Ya, sip. Nah, baru kita bahas. Baik. Yang pertama adalah jahe. Jahe segar itu sifatnya hangat. Panas tingkatan kedua, sehingga dia menambah energi vital dan hararah kalau dia menurun. Betul. Sehingga dengan meningkatnya hararah, seperti yang saya katakan tadi, kesehatan vitalitas itu bergantung pada energi vital. Kalau energi vital itu menurun, maka kesehatannya menurun. Maka jahe ini termasuk tonik energi vital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lengkeng. Lengkeng ini tonik rutubah. Manisnya tonik, kemudian dia lembab berair. Berarti dia tonik rutubah. Nah, satunya tonik hararah, satunya tonik rutubah. Adapun gulanya itu mengharmoniskan. Lu bagaimana tehnya? Tehnya itu kelat.
Jadi mencegah terjadinya kerusakan baik tonik haroro maupun tonik rutubah dari berbagai macam kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah angin dari luar dikarenakan musimnya. Kemungkinan kedua adalah angin dari dalam karena emosinya. Sehingga yang sudah menjadi makanan yang sudah menjadi rutubah itu akan dijaga agar tidak terkontaminasi sesuatu yang datang dari dalam dan sesuatu yang datang dari luar. Masih ada waktu? Masih. Silakan. Nah, setidaknya jahe itu demikian. Kemudian lengkeng. Secara khusus seperti saya katakan tadi, secara umum lengkeng itu tonik rutubah. Secara umum juga jahe itu tonik haroro. Kemudian secara umum juga teh itu menjaga agar rutubah dan haroro tidak terkontaminasi. Artinya murni dalam hal ini. Kemudian saya sebutkan, Nyonya Kopenburg pernah mengatakan pokok kelengkeng ini merupakan pokok merambat di Jawa, terdapat dari pantai sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi bisa tumbuh lengkeng ini dari pantai sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Buahnya mengandung 2 atau 3 buah biji benih seperti gundu-gundu kata dia. Kemudian dia melanjutkan, mereka selalu terdapat di pasaran obat-obatan Bumi Putra. Jadi dulu ini bicara tahun 1912. Nyonya Kopenburg itu berkata, lengkeng ini terdapat di pasaran obat-obatan kaum Bumi Putra. Maksudnya Bumi Putra itu kita. Karena dulu belum ada Indonesia ya. Tahun 1912 itu belum ada nama Indonesia, maka disebutnya Bumi Putra. Itu lengkeng itu di pasaran obat-obatan ada. Artinya dari dulu dia memang disiapkan buat obat. Jadi walaupun ya makanan ya, semuanya sepakat. Ini benih yang putih maupun daunnya diberikan kepada anak sebagai obat bahkan daunnya juga digunakan sebagai obat pembasmi cacing di perut. Jadi kalau dibilang apakah lengkeng itu masuk budaya dari dulu masuk obat itu dari dulu. Di mana daging buahnya itu sifatnya hangat dan rasanya manis, tidak mengandung racun. Buah ini berkhasiat memperkuat limpa karena dia tonik rutubah, memperkaya darah karena rutubah dalam hal ini adalah darah, memperkuat darah. Ya, kalau jahe tadi memperkuat energi vitalnya, lengkeng itu memperkuat darahnya. Kemudian meningkatkan kekuatan dan mengendurkan saraf dan sebagai tonik jantung dan meningkatkan absorpsi, penenang dan hematinik. Jadi dia itu bukan cuma menguatkan rutubah, tapi dia bahan baku materi yang juga bisa menguatkan energi vital. Jahe itu penguat energi vitalnya, kalau dia materi yang menguatkan energi vitalnya. Kemudian kok sama kulitnya? Kulitnya itu sifatnya hangat, asam, agak manis, bersifat kelat, mencegah penuaan dini, menjaga kesehatan, memulihkan kebugaran, kemudian menjaga agar makanan dan minuman itu tidak terkontaminasi, menjaga agar darah tidak terkontaminasi dengan lemak, menjaga saripati makanan agar tidak menjadi kotoran dikarenakan angin. Kemudian kok sama biji-bijinya? Karena bijinya itu asam agak manis. Asamnya kelat menjaga rutubah, sementara manisnya tonik rutubah dan sedikit pahit. Sedikit pahitnya itu mengeringkan dahak dan reak, kemudian membuangnya lewat BAB, sehingga bermanfaat untuk membantu menghentikan pendarahan, mengatur arus energi. Kalau jahe itu tonik energi vital, kemudian dia mengatur arus energinya. Energi vitalnya sudah cukup, tapi kalau jalurnya nggak pas, nah ini mengatur energi dan menghilangkan rasa nyeri, ya, sehingga itulah sebabnya alasan itu maka lengkeng itu direbus sekulit-kulitnya, sebiji-bijinya. Cukup atau masih cukup? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada antum. Silakan. Baik, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan menjaga kesehatan dan vitalitas. Ikhwati Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Nur di Semarang.
Pak Nur di Semarang ya. Iya. Silakan Pak Nur langsung ke pertanyaannya. Iya, Sensei, ini istri saya tahun yang lalu kan pernah operasi kista, sudah diambil. Isinya tuh kista yang berisi warna seperti darah haid gitu, sisi namanya kista coklat. Kemudian sudah selesai diambil dan sudah selesai pengobatan. Iya. Tapi setahun kemudian di tahun ini, di bulan September ini, tiba-tiba di bekas area operasi itu kok terasa nyeri lagi, terus ditekan seperti ada rasa kayak ada benjolannya kalau ditekannya. Kemudian juga terasa nyeri, tapi sekarang nyerinya dan yang kayak ada benjolannya itu malah di dua posisi, di kanan dan kiri. Baik. Sementara yang dulu pernah dioperasi itu di kanan saja. Itu herbalnya apa ya Sensei? Kemudian tantangannya apa saja? Sudah diperiksa lagi belum, Pak? Gimana? Sudah diperiksakan lagi belum Belum, Pak. benjolannya? Belum. Periksanya operasi terakhir kapan? Tahun lalu Sensei. Tahun yang lalu. Selesai. Masih konsumsi obat dokter Pak? Tidak. Tidak. Baik. Ada lagi saya cukup. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Nah. Jazakallahu khairan. Wah, iya. Silakan Sensei. Ya. Memang kemungkinan selalu ada. Jadi terkadang seseorang itu ketika ada kaidah klasik menyatakan bahwasanya segala sesuatu massa atau benjolan yang ada di dalam tubuh itu dikarenakan pertama kali bisa jadi dikarenakan lemahnya tihal atau limpa. Ketika dia tidak bisa mendistribusikan, maka akan terjadi permasalahan, akan muncullah seperti itu. Yeah. Panjang rangkaiannya, akan tetapi biasanya dikarenakan lemah limpa, karena dia yang mengatur cairan agar lancar di seluruh tubuh. Walaupun nanti ada kaitannya dengan organ-organ lain, tetapi secara umum maka limpalah yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Ini yang pertama. Kemudian tindakan yang benar biasanya dilakukan oleh dokter adalah dengan cara mengambilnya, dan beberapa orang ketika limpanya itu belum pulih, ya maka bisa jadi dia akan tumbuh lagi dimanapun itu, ya entah itu di organ yang sama atau berada di organ yang lainnya. Ya begitu pula ketika ada orang yang katanya ada misalkan benjolan di leher, kemudian hilang, muncul di benjolan mana lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang perlu diperhatikan sebagaimana yang kita bahas tadi, pokok dari menjaga kesehatan adalah bagaimana kita menjaga agar antara haroroh dan rutubah itu tetap ya, tidak menurun di saat aktivitas harorohnya, dan tidak habis serta tidak berlebih di saat rutubah itu digunakan atau makanan dan minuman itu kemudian digunakan. Kuncinya pada prinsipnya itu sebenarnya. Walaupun tadi juga saya sempat bahas kesehatan yang paling utama yang bisa menjaga yang menjadi pondasi tubuh kita adalah jiwa dan raga. Ya. Karena ketika terjadi ketenangan, salah satu di antara keduanya itu terjadi ketenangan, maka saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Tapi kalau tidak, saling melemahkan satu sama lain, gitu ya. Saya beri contoh di buku yang penulisannya timnya dipimpin oleh Syekh Safi Rahman Mubarakfuri, Tarikh Makkah. Ya, dan buku ini dijual di Saudi, diterjemahkan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Elwandi Tarmidi. Itu mengenai mukjizat air Zam-Zam. Mukjizat air Zam-Zam. Bagaimana di situ diceritakan oleh Syekh Safi Rahman Mubarakfuri bahwasanya ada seorang wanita berkebangsaan Maroko namanya Laila. Itu terkena kanker payudara, ceritanya begitu. Kemudian sudah stadium lanjut, dan sudah tidak ada harapan lagi, sehingga wanitanya meninggal. Karena bukan stadium 4 lagi, tapi udah stadium lanjut. Tim medis juga udah angkat tangan di saat itu. Sisa waktu yang ada itu digunakan untuk umrah. Kemudian ketika di sana baunya udah busuk tuh, baunya udah busuk. Kemudian teman-teman pada mengatakan, kamu sakit apa? Kayaknya kan orang sakit kan kelihatan ya. Kemudian dianjurkan beberapa teman yang ada di situ menganjurkan, ini kan di tempat mustajab doa ya. Mendingan Anda berdoa di sini, itikaf di sini, berdoa di sini, kemudian saum, Daud tuh waktu itu. Kemudian
dibasuh pakai air zam-zam. Dia lakukan. Yeah. Dia lakukan. Sebulan kemudian begitu dia pulang, kemudian dicek ternyata akar kankernya sudah nggak ada. Itu yang namanya fakta ketenangan jiwa dan raga. Gitu. Badannya itu, ya sebab badan ada menggunakan air zam-zam. Ada kurma. Dia di sana begitu kan? Yeah. Ada kurma, makanan-makanan yang berkualitas di sana. Kemudian minumnya air zam-zam full 24 jam. Iya. Ya kan? Nggak mungkin nggak minum air zam-zam di sana kan? Apalagi minum air zam-zam, kemudian yang lukanya itu dibasuh pakai air zam-zam. Hari yang harusnya dia vonis itu harusnya udah meninggal dari medis Maroko. Kemudian kering begitu pulang umroh, cek lagi. Jadi dia umroh itu dia menghabiskan visa, jadi tidak pulang bersama timnya. Biasanya kan umroh misalnya 9 hari atau 10 hari. Dia nggak pulang bersama timnya, dia tetap di Saudi menunggu sisa-sisa kematian itu ya. Tapi ternyata kering, membaik, kemudian begitu pulang, kemudian dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini juga artinya banyak sekali bukti-bukti kebenaran yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya kesehatan itu diperlukan dari dua sisi. Yeah. Jiwa dan raga, mentalnya atau kolbunya ya. Karena limpa itu juga bisa lemah dari sisi khawatir, cemas, stres, tertekan. Maka di awal saya tadi katakan salah satu yang menekan energi pertahanan tubuh sehingga kita jatuh sakit adalah tertekan. Gitu kan? Saya tidak mengatakan keluarga Anda tertekan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan lemahnya limpa, kemudian munculnya benjolan adalah tertekan. Nah, tertekan itu, stres itu apa saja. Bisa khawatir, bisa cemas, bisa dongkol, dan sebagainya. Itu juga merupakan bentuk tekanan. Pembahasannya lagi pas ya. Kita menjaga bagaimana hararah rutubah itu seimbang dan kuat. Bagaimana jahe itu bisa menopang, lengkeng itu juga bisa menopang rutubah. Kemudian tinggal bagaimana mindsetnya. Ya kan? Selebihnya tadi mau menggunakan air zam-zam boleh, mau menggunakan kurma juga boleh. Artinya ada dua sisi. Karena tadi sebenarnya tadi kan udah selesai, udah dioperasi. Kemudian muncul lagi gitu kan. Berarti kalau begitu kan perbaikannya setidaknya dari dua sisi, dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani. Masih bisa digunakan yang ini, ya. Tadi juga saya sebutkan bahwasanya dia merupakan anti aging, mencegah penuaan dini dan mencegah radikal bebas. Teh juga anti kanker. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Nur yang ada di Semarang. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan, silakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Sri. Ibu Sri di mana? Oh. Mau tanya, Ustaz. Itu cucu saya kan ini pusing udah berapa hari. Udah saya kasih obat pusing yang ada di rumah. Obat apa, Bu? Belum sembuh-sembuh juga itu loh. Obat pusingnya kasih obat apa, Bu? Ya? Kasih obat apa? Itu apa? Paracetamol. Baik. Kapan itu dikasih? Terus ya? Udah dikasih kapan? Sudah 2 hari. 2 hari ini udah. Ustaz ya. Tadi pagi udah diminum? Udah diminum tadi pagi? Sudah. Udah. Terus mau tanya Umurnya juga, berapa? beli buku. Umurnya berapa? Umurnya 9 atau 10 tahun ya. 9 apa 10 tahun ya? Laki-laki, perempuan, Ibu? Laki-laki, Pak Laki-laki. Ustaz. Baik, oke. Baik, Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Merupakan himbauan dari BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan dari tahun 80-an bahwasanya tidak bolehnya bercampur atau bertemu antara obat kimia dengan obat alami. Bahkan di sana juga disebutkan tentang bagaimana bertemunya antara kurkuminoid sama paracetamol. Persis yang saya sampaikan tadi. Paracetamol, karena biasanya paracetamol itu kan familiar di kalangan masyarakat ya. Betul. Jadi orang bisa beli dimanapun, di apotek juga nggak perlu resep, kemudian beli, kemudian dipakai, gitu ya. Begitu pula dengan kurkumin. Kurkumin itu ada pada kunyit, ada pada temulawak, ya kan. Itu pun orang biasanya nggak perlu resep, tinggal beli, ya kan. Kan nggak ada beli kunyit resepnya mana, kan nggak ada kan. Beli temulawak resepnya mana, nggak ada. Ini semuanya dijual bebas semuanya. Jadi akan tetapi ternyata ini dari tahun 80-an itu ada buku putihnya. Itu ketika dia bertemu itu akan menjadi racun. Seandainya orang dewasa pun demikian. Apalagi anak-anak ya, masa tumbuh kembang. Maka hendaknya ketika seseorang itu sudah terbiasa menggunakan obat kimia, ya sebenarnya maksudnya obat medis ya. Karena kimia itu dulu kan alkimia dulu itu kan artinya bukan obat-obatan kimia. Makanya para ulama banyak menulis tentang kitab tentang permasalahan alkimia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah membahas tentang alkimia. Tapi alkimia yang dimaksudkan bukan ini. Alkimia yang dimaksud zaman dahulu kan adalah yang membuat tembaga menjadi emas. Itu tembaga kan menjadi emas. Ya. Jadi ada sebuah ilmu namanya alkimia. Ini diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ketika beliau menyebutkan tentang alkimia. Jadi waktu itu ada orang yang baru lulus S1 tapi kemudian dia baca daftar isi. Ternyata kimia itu haram gitu. Bukan begitu, karena membaca isinya. Ternyata di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lagi menceritakan kimia yang dimaksud, yakni di zaman itu alkimia itu adalah suatu ilmu yang dengan kemampuan itu dia bisa merubah tembaga itu menjadi emas. Tapi setelah selang sekian bulan akan berubah lagi gitu. Waktu itu dikisahkan sama beliau, ceritanya Ar-Razi. Itu dengar ada pembesar atau raja dari mana mau datang ke negerinya. Dia bikin tuh biar untuk oleh-oleh dan sebagainya. Dia bikin dengan alkimia tadi, ilmu alkimia tadi itu besi lah, tembaga itu jadi emas. Kalau Darullah rajanya nggak jadi datang. Begitu nggak jadi datang ya akhirnya dia jadi selang beberapa bulan, 3 bulan deh, 3 bulan kemudian begitu rajanya harusnya bulan besok datang, nggak datang. Bulan depannya datang, nggak datang. Bulan ketiga baru datang. Pas datang dia udah jadi tembaga lagi. Karena ilmu ini menipu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mengandung unsur sihir karena menipu. Ini bukan kimia yang obat kedokteran barat. Jadi kalau ulama dulu bilang alkimia, ternyata alkimia udah dibahas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan itu maksudnya. Syekhul Islam pernah membahas tapi maksudnya berbeda. Dan itu juga dijelaskan di Majmu' Fatwanya Imam bin Bas, Abdulaziz bin Bas. Itu bukan itu. Nah, tapi yang saya maksud lah obat medis ini, Western medicine, yang sekarang orang menganggapnya itu kimia. Gitu ya. Tapi nggak ada alnya. Ya. Itu kalau dia ketemu, bahkan kurkumin ketemu sama paracetamol saja jadi racun. Makanya saya tidak menganjurkan. Karena walau bagaimanapun juga kan sebenarnya obat anak-anak seperti itu paling gugus kurkumin kan, seperti kunyit dan sebagainya. Padahal mau pakai jahe juga ada kurkuminnya, mau pakai kunyit juga ada kurkuminnya, ya kan. Sementara dia sudah terbiasa menggunakan paracetamol, dan ini merupakan larangan dari pemerintah karena demi untuk menjaga, dan itu dari tahun 80-an loh, bukan dari tahun sekarang saja gitu ya. Maka hendaknya ketika dia sudah terbiasa menggunakan kimia yang dimaksud kimia yang tadi medis, maka dilanjutkan ya. Jangan dicampur-campur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Sri.
Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Zahra di Riau. Umu Zahra di Riau. Silakan, Umu. Ya, terima kasih. Ini sih saya lebih kurang 1,5 bulan yang lalu saya menanyakan tentang keadaan mata saya yang ada bintik putihnya di tengah mata, dan saya menyarankan untuk memakai madu yang terbuat dari bunga lotus. Setelah saya dicari sama anak-anak yang dari bunga lotus itu, katanya itu dari Turki. Itu tidak diterangkan cara pemakaiannya. Jadi mohon bagaimana sebaiknya cara pemakaiannya, berapa kali dan harus berapa lama. Terus yang kedua, kalau memang mata itu ada lemak yang mata itu yang putih itu lemaknya, apa sebaiknya mana yang bagus memakai madu atau diangkat atau dioperasi? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Ya, Sisi. Ini Umu Zahra di Riau. Beliau menanyakan yang pertanyaan sebelumnya di pertemuan yang pernah beliau tanyakan berkaitan dengan mata beliau yang sakit, dan itu dianjurkan kata Sensei untuk menggunakan madu dari bunga lotus ya. Nah, setelah beliau mengecek dan berkonsultasi dengan anaknya, ternyata madu itu berasal dari Arab, dari Turki kalau nggak salah tadi. Dan cara penggunaannya bagaimana Sensei? Untuk dosisnya atau penggunaan dalam diteteskan atau bagaimana seperti itu? Ya. Sebenarnya kalau asal bukan dari Turki, namanya madu ya. Cuman Turki ikut memproduksi, ikut mengadakan. Jadi madu bunga lotus itu dari Cina juga udah sekian ratus tahun yang lalu. Di Barat juga udah. Bahkan di Barat itu melakukan penelitian itu ya madu bunga lotus itu. Saya meluruskan asal saja kalau asal. Kalau ada ya di beberapa negara Barat, kemudian di daerah Turki, kemudian lebih lama lagi di daerah Cina itu juga banyak madu bunga lotus, apalagi lotus akrab banget ya Cina. Iya. Ya, teratai. Tapi kalau di Indonesia apa memang tidak ada atau bagaimana? Sejauh ini saya belum dengar sih. Mudah-mudahan sudah ada sih. Gitu ya. Mudah-mudahan. Ini pun sebenarnya kan saya tidak seingat saya tidak pernah menganjurkan harus bunga lotus karena penelitiannya. Saya cuma berbicara dulu orang-orang itu menggunakan madu untuk tetes mata. 1, 2 sampai 3 tetes. Lakukan sehari 1 sampai 2 kali. Ya, bisa sekali, bisa 2 kali pagi dan sore. Dan atau bisa juga dilakukan 2 hari sekali. Kalau perawatan kan tergantung, atau seminggu sekali. Seperti itu. Itu diteteskan menjadi obat tetes mata. Dan saya cerita kenapa dengan bunga lotus, karena yang rekomendasi penelitian. Orang zaman dulu itu menggunakan madu untuk obat tetes mata. Menggunakan madu untuk obat tetes mata. Madu apa? Sembarang. Madu hutan lah, madu apalah. Akan tetapi orang hari ini itu kan tidak akan melakukan kalau tidak ada penelitian. Nah, para peneliti itu tidak mau menggunakan madu multiflora. Karena madu multiflora itu dia tidak tahu rekam jejaknya bunga apa. Oleh karena itu para peneliti itu menggunakan bunga yang satu saja, yang nggak multi, tapi yang monoflora. Makanya mereka menggunakan madu monoflora. Dan pada waktu itu yang diteliti di zaman itu yang diteliti adalah madu bunga lotus. Akan tetapi kalau seandainya tidak ada madu bunga lotus, para ahli peneliti mengatakan boleh saja, tapi sebaiknya menggunakan madu monoflora. Madu yang satu bunga, entah itu rambutan, entah itu
kapuk, apalah. Yang jelas satu, karena hal itu lebih mudah untuk dideteksi madu ini berasal dari bunga apa, sehingga menghindari keracunan dan tidak. Hal ini dikarenakan para peneliti Barat ini trauma dengan zaman ketika Amerika perang dengan Vietnam. Kemudian salah satu pasukannya terisolir di sebuah hutan. Kemudian mereka hanya mengkonsumsi madu. Kemudian ketika mengkonsumsi madu ternyata efeknya adalah stres mereka, kemudian saling tembak. Nah, mereka dugaan sementara madunya beracun, sehingga membuat stres, kemudian saling tembak. Kalau prediksi masyarakat selain mereka itu mengatakan stres itu kan karena terisolir, ya kan, di hutan terisolir, dikepung pasukan Vietnam yang berani mati, jadi dia takut saling menyalahkan tembak, belum tentu madunya. Kalau pengobat klasik tidak mengatakan monoflora, nggak harus monoflora, boleh multiflora. Kalau pengobat klasik, karena pada dasarnya awalnya nggak monoflora, awalnya multiflora. Tetapi ketika penelitian itu kan harus spesifik. Bahkan kunyit pun ketika digunakan bisa diambil gugusnya, kurkuminoidnya lah atau apanya lah. Begitupun jahe bisa diambil apanya, lineolnya lah atau zingiberilnya atau apanya kan. Begitu pula dengan teh. Kalau penelitian yang diambil bisa katekinnya, bisa vitamin E-nya, bisa vitamin C-nya, terserah mereka mengambil. Tapi kalau pengobat klasik kan nggak mengambil. Ini seperti yang saya lagi racik ini. Kita tidak mengambil. Kenapa pakai teh? Apakah karena katekinnya? Tidak, karena teh. Apakah karena vitamin C-nya? Tidak, karena teh. Apakah karena vitamin E-nya? Tidak, karena teh itu. Jadi cuman ketika peneliti harus spesifik kan. Kalau nggak spesifik apa bedanya antara peneliti dengan para pengobat tradisi gitu kan? Jadi secara penelitian itu madu bunga lotus. Yang nggak dapat madu bunga lotus karena nggak sempat mampir ke Turki misalkan, atau ke Saudi, atau ke Saudi juga banyak. Ya sudahlah, atau ke Abu Dhabi atau kemana lah ya, bagi madu Indonesia. Tapi kalau mau mengikuti saran peneliti, ya boleh mengikuti saran peneliti, ya boleh, karena dia peneliti. Tajribah. Terus boleh nggak melakukan pelaku tradisi? Boleh, tradisi juga peneliti secara tradisi. Kalau peneliti itu digunakan dari binatang dulu kan, praklinis. Kalau pengobatan tradisi kan melakukan penelitian langsung ke tubuh manusia. Ya, kalau memang beracun ya mati. Kalau enggak ya enggak. Jadi makanya dulu ada seorang guru yang disebut ahli, tapi muridnya satu bahan obat saja. 300 murid, sisa 30. Karena ketika uji coba, gurunya mau minum, jangan guru mati gimana? Biar saya aja yang minum. Gurunya jadi relawan. Begitu minum, kejeng-kejeng mati dia. Nah itu ada banyak kisah seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Makanya yang kita di Indonesia itu masya Allah ya, enggak, sebenarnya banyak sekali obat-obatnya yang tidak beracun. Ini kan tidak beracun. Ya ini udah bukan uji coba lagi, mau dimakan juga sah-sah saja. Itu tadi, teteskan. 1 sampai 2 tetes bisa dilakukan sehari 2 kali pada kasus yang berat. Atau sehari sekali, atau sehari 2 kali sehari, atau 3 kali sehari, tergantung berat tidaknya penyakit tersebut. Dan bagi yang tidak punya madu bunga lotus, bisa pakai madu bunga monoflora. Kalau memang minatnya saintifikasi. Ya, tapi enggak, saya orang tradisi, bebas, boleh madu multiflora. Toh madu hutan sama kawan-kawan kita dijual, diminum menyegarkan badan, gitu ya? Iya kan? Yang selama ini kita konsumsi kan madu hutan juga ya, aman kalau Indonesia insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Zahro yang ada di Riau. Dan mohon maaf, pertanyaan yang kedua hanya 1 pertanyaan saja ya, untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya kita beralih ke pesan singkat dari Ummu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinse, ramuan apa ajakah yang bisa meningkatkan kesuburan buat wanita usia 42 tahun yang belum dikaruniai keturunan hampir 18 tahun pernikahan? Dan alhamdulillah untuk suami dan istri dalam keadaan sehat. Jazakallahu khairan. Berarti yang disuburkan siapa? Suami istri dalam keadaan sehat?
Ya. Wanitanya? Secara medis ini katanya Sensei. Suami istri alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oh, secara medis dalam keadaan Mungkin sudah pernah diperiksa kali ya. Diperiksa medis, kemudian suami istri dalam keadaan sehat, Iya. tetapi belum hamil. Iya, Oh, betul. gitu ya. Seperti itu. Saya sebenarnya udah beberapa kali memberikan saran untuk meningkatkan kesuburan. Berarti ini secara umum ya, kita sebutkan secara umum. Karena tapi saya beri gambaran dulu. Kesuburan itu biasanya bareng bersama. Tidak mungkin kemudian istri yang tidak subur, suami yang justru ketika dinyatakan suami subur, istri tidak subur, itu justru tambah parah. Kenapa? Istri merasa tertekan, Betul. suami merasa asik-asikan, wah sayang nggak masalah ya. Itu maka biasanya dua-duanya ya. Karena walau bagaimanapun juga yang membuahi itu juga harus sama juga sehatnya dengan yang dibuahi. Gitu ya. Saya sudah pernah membahas tentang pasutri secara panjang lebar. Iya. Ya, termasuk meningkatkan kesuburan pria maupun wanita. Beberapa anjuran yang bisa dikonsumsi diantaranya untuk pria, untuk kesuburan pria, maksudnya kan spermanya, memperbagus kualitas sperma pria. Iya. Bisa menggunakan tomat 1,5 on, kemudian nanas 1 on, stroberinya 6 buah, kemudian airnya secukupnya, kemudian di blender, ya, minum 2 kali sehari, siang, sore. Ini untuk pria. Iya. Tomat 1,5 on, Iya, tomat. nanas 1 on, stroberi 6 buah. Blender bersama dengan air cukupnya, kemudian diminum, lakukan 2 kali sehari. Adapun untuk wanita meningkatkan kesuburan sel telurnya bisa menggunakan apel hijau atau apel batu 2 buah. Kemudian toge Iya. setengah on. Kemudian seledri batang besar yang bisa buat sup itu 2 on. Semua bahan di blender dengan air secukupnya, kemudian minum 2 kali sehari. Enak semua kayaknya. Apa ada yang gak enak? Enak semua ya? Ya, Insya Allah enak insya semua. Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya, tapi kalau lihat profilnya ini seorang akhwat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja, Afwan, untuk BAB berlendir dan berdarah ini ikhtiarnya pakai apa Sensei? Jazakallahu khairan. Jawabannya juga singkat saja. 1 ikat kangkung direbus pakai air 2 gelas, kemudian saring bagi 2, setelah mendidih saring bagi 2, kemudian minum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ruslan Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya punya keluhan wasir atau ambeien dan ini mohon solusinya Sensei. Terima Berdarah kasih. nggak sebutan ya? Tidak disebutkan. Kalau berdarah seperti tadi yang disebutkan, maka bisa menggunakan rebusan air kangkung untuk diminum. Kalau yang tidak berdarah, maka bisa menggunakan lendir lidah buaya. Dikupas, kemudian dikerok, ambil lendirnya 1 sendok makan, kemudian dikonsumsi 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya mau tanya, katanya teh itu bagusnya diseduh dengan air panas dengan suhu 90 sampai 80 derajat. Tapi itu direbus, katanya kalau direbus katekinya akan pecah. Mohon solusinya Sensei. Terima kasih. Ya, memang kita tidak menghendaki katekinnya, tapi tehnya. Jadi menyeduh teh, termasuk kopi ya. Ya. Biasanya yang dianjurkan itu teh. Kalau teh ya, ini kan ini nggak menyeduh teh ya. Ya. Ini namanya formula. Ada lengkengnya, Ya, direbus tadi. ada jahenya. Kalau dia diseduh, lengkengnya nggak matang, Betul. jahenya nggak keluar sarinya. Betul. Kita inginkan itu keluar sarinya teh, keluar sarinya lengkeng, keluar sarinya jahe. Ini namanya bukan teh,
Ya. Kalau menyeduh teh memang 80 sampai 90 derajat. Begitu. Walaupun ada beberapa hal lain yang kalau kita kumpul dengan para jemaah atau orang-orang Arab, turunan Arab, kita sahih bareng, ngeteh bareng, itu biasanya pakainya kompor. Ya, direbus, maksudnya seduhnya dengan air mendidih. Ya itu udah kelewatan sebenarnya. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu. Dia ketika orang nyahe ngeteh yang sampai begadang, itu tujuannya bukan katekinnya, tapi memang tehnya. Di situ ada kafeinnya, ada vitamin E-nya, ada vitamin C dan sebagainya, dan tidak punya tujuan katekinnya. Kalau katekinnya diseduh, betul. Tapi apakah setiap orang yang menyeduh teh itu akan mendapat manfaat dari katekinnya? Belum tentu juga. Tapi kita tidak bermaksud untuk tadi kalau saintifikasi sesuai dengan ketetapan para peneliti itu katekin. Tapi ketika kita lagi bicara dengan budaya klasik, budaya kesehatan masyarakat, maka masyarakat tidak menggunakan kita yang kita maui katekin, yang kita maui lineolnya, yang kita maui itu vitamin C-nya. Enggak, bukan itu. Yang kita mau ya tehnya, lengkengnya, jahenya. Jadi berbeda. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Ya, begitu pula dengan ketika madu itu kan tidak boleh dipanaskan. Kalau dia dipanaskan, maka alkalinya akan rusak. Demikian kata para peneliti. Kita pengobat klasik juga akan mengatakan kalau orang membuat pil itu dengan madu, dan madunya dipanaskan, bahkan dengan pemanasan yang lama, agar bisa menjadi pil untuk campuran pil gitu ya. Loh, kalau begitu nanti alkalinya hilang dong. Ya memang kita lagi tidak nyari alkalinya, kita lagi memang, tapi kan madu tetap madu kan? Iya, tetap madu. Sama tadi teh juga mau direbus mau diapakan tetap teh kan? Ya, karena tidak ngambil unsur katekinnya, tapi secara tradisi dari sisi tehnya kan kandungan tidak cuman katekin. Begitu juga dengan madu. Loh, alkalinya hilang. Ya kan bukan cuma alkalinya. Ketika dia ketemu dengan pil itu tidak direbus, ya nggak jadi. Kalau metode membuat pil itu kan madu dipanaskan. Lama manaskannya sampai madu itu kayak air. Dipanaskan sampai kayak air. Baru dicampur dengan bubuk yang mau dijadikan pil. Diaduk sampai sedemikian rupa sampai sesuai dengan yang kita inginkan, jadi pil gitu ya. Lalu itu nanti alkalinya hilang, ya nggak apa-apa. Yang mau adalah madunya. Sebagai penutup, sambil dari mukadimah dari nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, seorang pemuka mazhab Hambali, teman Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syari'iyah beliau berkata, perlu diketahui bahwasanya keseimbangan badan dapat terjaga dengan adanya harorah dan rutubah. Harorah adalah panas alami yang ada di dalam kolbu, dan rutubah adalah saripati makanan yang didapat oleh kita. Dan keseimbangan masing-masing tersebut dapat terjaga dengan adanya dua ini. Harorah dapat menjaga rutubah dan melindungi dari kerusakan. Artinya harorah dari kolbu melindungi kerusakan nutrisi. Tuh. Entahlah orang bilang vitamin dan sebagainya, serta membuang atau melembutkannya yang kalau itu sisa-sisa makanan, sehingga bisa singkat cerita bisa menjadi nutrisi dan bisa menjadi BAB gitulah ya. Yang jika dibuang atau tidak dibuang atau tidak dilembutkan maka dapat merusak badan. Jika tidak ada feses, orang tidak membuang kotoran, tidak akan menjadi akan bisa merusak badan. Makanya setiap orang makan mesti ada kotorannya. Sebagus apapun, walaupun makannya daging kambing, saya makan daging kambing terus kok pagi-paginya BAB loh. Harusnya kan jadi nutrisi semua, ya enggak juga. Buah aja jadi BAB, semangka jadi BAB gitu ya. Kurma yang baik aja jadi BAB. Sedangkan rutubah dapat meredam harorah, nutrisi dapat meredam energi yang apabila tidak diredam akan dapat membakar, mengeringkan badan sehingga terjadi radang atau infeksi, dan kondisi badan akan tidak seimbang dikarenakan kelebihan kadar salah satu dari sifat tersebut, baik harorah maupun rutubah. Di saat harorah mengurangi rutubah, maka badan membutuhkan sesuatu yang dapat menggantikannya setelah diure. Ini hampir sejenis dengan apa yang dikatakan Imam Al-Qayyim tadi. Hal tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam rangka mempertahankan kehidupan. Jadi mensuplai makanan itu merupakan kebutuhan pokok.
untuk mempertahankan hidup. Yang dibutuhkan itu adalah makanan, minuman. Tapi manakala kadar penguraian tersebut melebihi ambang batas, maka harara badan akan melemah sehingga tidak mampu digunakan untuk mengurai makanan. Sehingga akibatnya sisa makanan akan membusuk kalau kebanyakan makanan. Aneka ragam penyakit disebabkan oleh karena keanekaragaman makanan yang membusuk tadi. Penerimaan organ badan dan tidak siap menerimanya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ini ya. Beliau mengutip Al-Imam Muqim sama dengan Al-Imam Al-Qayyim mengutip ayat Allah Quran surah Al-Ahzab ayat 31, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Kata beliau, makan minumlah dan jangan berlebih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat mengganti zat yang telah terurai sebatas yang diperlukan badan. Tadi kita kerja apa, yang sudah diurai berapa, maka makanannya berapa. Apabila melebihi batas, kalau orangnya kerjanya cuma duduk-duduk saja, makanannya kayak pekerja berat, ya udah kelebihan, maka itu berlebih. Jadi baik kekurangan makan atau minuman akan kalau orang yang kerja berat seperti petani, nelayan, ya bongkar muat di pelabuhan, kemudian suruh makan kayak direktur gitu, nasinya sedikit, gitu ya, ayamnya gede gitu, wah, ya, salad, atau suruh makan salad saja, wah, kejang-kejang, pingsan ini apaan, makanan kucing dikasihin, gitu ya. Hal ini sama-sama merupakan penghalang kesehatan badan dan mengundang penyakit. Allahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Bila taufiq hidayah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu dan waktu yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwatai Islam wa azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan bagi Anda yang disakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja